wal bala'i wa hamajatis sayatin wa ala alihi wa sahbihi bi adadi khalqillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Khatir wa nafa'ana bihi wa ulumihi bid darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani dikabulkan Allah segala hajat-hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat kita, dan terkhusus hajat kita kepada dambaan hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersama beliau di dunia ini, di barzah dan akhirat kelak. Mudah-mudahan disertakan pula ibu bapak kita, handai taulan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sgil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin saya mengingatkan bagaimana kondisi hati kita supaya tetap bersambung kepada Allah. Caranya adalah minimal dalam sholat kita memutus mata rantai hubungan kita dengan makhluk. Bahasa lainnya adalah belajar melupakan makhluk semesta ini, alam semesta dan makhluk manusia, sehingga hati kita menjadi kencang terfokus kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak terbayang lagi segala was-was dan keadaan-keadaan yang menyelimuti kita di dalam sholat kita. Karena kita sudah mengetahui bahwa sholat itu adalah mutiara hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Pada saat itulah diputusnya segala mata rantai, timbullah kesadaran kita sebagai makhluk yang dalam noda-noda la haula wala quwata illa billah. Timbullah kehinaan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lagi rasa kesombongan, bahkan lenyaplah egosentris kita, keakuan kita, merasa kita mampu melaksanakan sholat, merasa kita melakukan apa-apa bisa. Semua ini dapat kita lakukan semata-mata karena khidmat, karena pemberian Allah, karena anugerah Allah, rahmat Allah semata-mata. Sehingga yang berdiri itu tidak lain adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Bahasa lainnya adalah yang berdiri itu, yang qiyam itu, rukuk dan sujud itu adalah kejawantahan atau perwakilan daripada makna rahmat Allah Azza wa Jalla. Makna rahmat Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lagi kita, yang ada adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Rahmat itulah bermakna juga adalah semboyan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, masuk kita sudah ke dalamnya. Hatta dengan cara seperti itulah engkau bisa wasil kepada Allah Azza wa Jalla. Johirika wa batinika. Johirmu dan batinmu masuk ke nama yang dinamakan dengan alam ketuhanan atau alam nasut. Jadi kalau kita sholat kita itu masih ada dunia di pikiran kita, berarti kita setengah-setengah masuk ke alam lahut, ya Allah,
sepenggal-penggal. Ini enggak. Nah, ini bahaya, masalah, sehingga dunia terus menerus akhirnya kabur. Bila kita sudah bisa masuk, bukan hanya jasad kita yang sholat, tapi juga ruh kita yang sholat. Ruh kita di mana? Ketika itu, ruh kita itulah yang mengakui bahwa dapat dilakukannya sesembahan pengabdian kepada Allah ini adalah rahmat Allah Azza wa Jalla, karunia Allah. Itulah ruh kita, subhanallah. Nah, ruh kita ikut sholat, bukan hanya raga kita sholat, tapi juga ruh kita sholat sempurna. Bijohirika wabatinika. Habis sholat nanti adalah kita merasa mengakui, aku tadi baru sholat, ya kah? Nah, begitu juga nanti amal-amal yang lain, amal-amal kebaikan begitu juga lakukan. Amal bersedekah, ya kah? Membantu orang lain, menolongi orang lain. Tidak ada lagi merasa diri kita. Nah, kalau cara ini tidak bisa juga, ada cara lain. Cara lain, habis sholat, hadiahkan semua amal yang kita lakukan itu. Ya Allah, aku hadiahkan amal tadi kepada baginda Nabi SAW, kepada guru-guruku, kepada ibu bapakku, kepada seluruh kaum muslimin. Bangkrut akhirnya, yalah, sehingga tidak merasa punya amal sedikit pun. Yalah, keakuan kita juga hilang. Nah, terserah. Kedua-duanya boleh lah guru, kedua-duanya boleh lakukan. Itu cara pengamalannya. Mudah aja kan? Nah, duduk ke pengajian di pang guru aja. Karena rahmat Allah, bukan karena hebat kita. Jadi kita tidak mengurahakan orang, nggak bahasa Banjar, mengurahakan orang itu apa ya? Bahasa Indonesianya meremehkan orang. Saya tiap malam minggu ke pengajian, kamu tidak. Wah, enggak juga kita seperti itu. Tenang-tenang aja. Mau ikut, mau tidak ya udah bisa maksa, tapi bagus ikut, Bang. Nah, gitu kan. Karena kalau dia ikut dapat lagi kita amal. Iyalah, amal tambahan. Amalan bahwa dia ikut, maka amal dia itu diberikan Allah juga kepada kita seumpamanya. Jadi kita dapat dua. Kalau membawa satu orang, kita dapat dua, kita sendiri dan orang lain. Bawa 3 kali 3, bawa 4 kali 4, sekali duduk aja amal. Satu bab ilmu berapa kemarin jar Nabi? Man talabal ilma au babal ilma, babal ilmi, satu bab ilmu dituntut, khairun, lebih baik daripada berapa? Lebih baik daripada alfi rakaati, 1000 rakaat. Bahan. Nah, satu bab ilmu aja lebih bagus dari 1000 rakaat. Nah, itu untungnya orang menuntut ilmu tuh, apalagi yang dituntut ilmu ma'rifatullah. Ya, ilmu mendekatkan diri kepada Allah, makin nyai. Udah bisa dihitung lagi sudah. Habis pena untuk menghitungnya. Nah, gitu kan. Yalah. Hatta, bila sudah sampai begitu, hatta lau aglakal akwan alaika wa hamalaka jami'al asqal, andaikan engkau dikunci oleh alam. Pernah lah mendengar ada orang dikunci oleh alam, sempit alam dunia ini, tidak ada yang menguntungkan rasanya bagi dirinya. Yalah, berkebun, orang panen, kita tidak mau panen. Sempit benar kalau dunia nih. Yalah. Nah, berjualan, orang jualan laku, kita sekali jualan, Masya Allah, satu aja bagian daripada yang kita jual laku, syukur benar sudah sehari. Saking sakitnya hidup di dunia. Susahnya bukan. Andaikan seperti itu terjadi, engkau dikunci oleh alam, ditutup oleh alam semesta, atau sikolat dunia, beratnya dunia itu engkau tanggung. Ada kalau orang sampai hendak bunuh diri gitu kan, ya saking beratnya hidup di dunia nih, ujian, kejadian, musibah bertubi-tubi datang kepadanya. Andaikan engkau seperti itu, engkau didatangkan Allah seperti itu kepada dirimu, kata saya, la yadurruka jalika, engkau tidak juga di hatimu akan merasa mudarat atas kejadian itu. Subhanallah. Kendaraan jatuh, patah kaki, tenang-tenang aja. Tidak sedih, tidak ada. Karena apa?
keadaan itu tidak memudaratkan hatinya terhubung untuk memuji, mengagungkan Allah aja wajalla. Asik lah nih. Kalau kita sering apa mengeluh dah, mau kenapa jadi Tuhan ini begini? Bercermin aja kenapa jadi aku ini jadi hitam bener lah tubuh aku nih. Kayak salah tuh Allah menciptakan kita di dunia ini mudah salah tuh nah Allah. Iyalah, kenapa muka ini jelek kok, muka aku ini jelek bener, nah itu aja kita sudah begitu. Lah ya dulu kok tidak ada lagi, meskipun engkau sempit di dunia. Kenapa jadi disempitkan? Itu rahasia Allah. Ada rahasia Allah pada diri kita bila kita itu sempit hidup di dunia. Karena kita sudah melaksanakan kewajiban, masih aja sempit di dunia. Nah, sudah ilmu kesehatan tuh dituruti aja semuanya, masih aja lagi sakit. Ya kah? Ya enggak? Bahkan dokter pun juga bisa sakit. Ayo bayangkan, polisi yang biasa nembak bisa ditembak juga Allah. Apalagi kita lain polisi makin nyai. Iyalah, semua orang kena bencana, semua orang kena musibah, semua orang kena ujian. Menyadari kita itu. Nah, tenang saja. La yadurruka bal yahfazu, tapi sebenarnya Allah memelihara dirimu. Apa yang dipelihara oleh Allah pada dirimu? Hari akhiratmu. Ya enggak? Orang fakir itu kan, orang fakir, orang susah, orang banyak musibah tuh akhirnya bersungut-sungut kan. Ya Allah ya Somad, ya Somad, ya Allah ya Hayu ya Qayyum. Nah, zikir panjang, zikir. Coba kalau kaya, mana zikir kepada Allah? Zikirnya kalau sudah laki-laki orang Banjar memang biasanya lah wanita aja lalu zikirnya. Ya kalau nah palui mentang-mentang dapat duit langsung bawa perempuan, pas ketahuan istri pacar gelap katujar jadi istri ketahuan, aku bunuh nih aja istri lain main pacar gelap aja palui itu selingkuhanku jadi palui. baru dapat duit gitu, lupa kita dengan Allah. Naudzubillah min dzalik. Ada rahasia Allah. Jadi itu menyelamatkan kita di akhirat. Bahkan Nabi SAW mengatakan orang yang tidak banyak punya harta di akhirat itu pertanyaan lebih sedikit dari orang banyak punya harta ya lah. Nggak ada pertanyaan ma amaluka apa aja amalikam pi malika tentang hartamu. Nggak ada pertanyaan itu. Kenapa? Harta sedikit. Di rumah paling yang berharga apa? Ceper tempat ikan asin. Satunya lagi ada apa? Ada mangkok cacapan uyah. Ya kah? Saking miskinnya hidup ya lah. Ada ditanyai Allah lah lagi, enggak ada lagi. Itu rahasia Allah. Nah, maka itu Allah sebenarnya ingin mempanahkan dirimu. Man abnal khalqa biyadihi tauhid. Barang siapa yang bisa mempanahkan dirinya, lahirlah padanya ketauhidan, keesaan Allah. Nah ini panah nih lah, panah nih nggak susah nih memahami apa panah nih. Man abna, siapa yang bisa melenyapkan dirinya, mempanahkan dirinya, maka masuklah dia melihat pintu keesaan Allah Azza wa Jalla. Coba kita pahamilah dikit lah. Dalam kitab Ar-Risalah Qusairi, Imam Qusairi, asyaral qaumu bil panai ila sukutil ausabil majmubah. Para ahli-ahli ulama atau ahli-ahli sufi, ahli-ahli kerohanian dalam agama kita mengisyaratkan panah itu ila sukutil ausabil majmumah, yaitu hilangnya sifat-sifat buruk pada diri seseorang. Wa asyaru, mereka mengisyaratkan bil baqo ilal qiyam, menjadi makom bako di dalam kehidupan, al ausabil mahmudah, yaitu timbulnya sifat-sifat yang baik. Gara-gara kita pakir kah? Tadi kekurangan.
Hilanglah sifat sombong pada diri kita. Iyalah. Lalu yang timbul apa? Yang timbul apa? Sifat merasa rendah hati kepada manusia. Iyalah. Gara-gara kita fakir, gara-gara tidak ada uang, istri satu aja punya. Iyalah. Begitu banyak uang, berapa istri? 9. Ya kah? Maka gara-gara kita tidak banyak uang, kita rendah hati berbicara dengan orang beradab. Yalah. Coba kalau punya banyak uang, gagahnya kita bicara, anggap remeh terus. Berapa harga mobil nih? Jadi jar sales 250 juta. Oh, 250 juta aja lah harganya lah jar. Oh ya, harganya lah jar. Karena banyak wah. Coba orang parkir bicara kayak itu. Pangkung orang narai. Ya kak, dicatuk orang menarai lah. Coba pian pakai sepeda tuh sombong dengan orang. Ayo, bisa ndak? Ndak bisa kita. Nah, panah itu melenyapkan sifat-sifat majmumah, sifat-sifat buruk pada diri kita. Maka ketika Allah menimpakan kemudaratan kepada kita, kesusahan, berarti ada yang dilenyapkan Allah pada sifat kita, supaya timbul panah diri kita. Begitu kita kena sakit, sadarlah kita. Apa ya? Sadar apa kita? Kita bukan Tuhan, kita bukan apa-apanya di dunia ini. Iyalah. Bahkan lebih sulit lagi. Dulu pintar, orang ini pintar, kena misalnya misalnya kena stroke. Dulu pelatih main bola misalnya, kena stroke. Bisa enggak melatih main bola lagi? Udah bisa lagi? Hah? Maka apa yang terjadi? Lenyaplah rasa kesombongan. Bahkan akhirnya timbul pada diri. Nah, ini bako namanya, timbul pada diri. Apa sifat bako? Sifat bakonya adalah perasaan di mana ternyata selama ini semuanya adalah bantuan dan kehendak Allah aja wajalah. Jadi hebat ini. Lalu sekarang tidak berarti apa-apa ternyata diriku ini. Jangan orang lain, istri aja menjauhi kita. Ya lah, pernah lah pian waktu tidak punya uang, istri pian menjauhi pian, atau bahkan kata-katanya kasar kepada pian. Wah, abahnya nih, nggak ada punya uang sama sekali. Nah, pada saat itu kita merasa harga diri kita jatuh. Pada saat jatuh itu kita merasakan kehebatan Allah aja wajalla. Maka lenyaplah majmumah pada diri kita, sifat buruk pada diri kita. Yang timbul adalah tauhid kita, Allah aja wajalla. Nah ini kayak Pak, kawakah kita panah? Apa itu panah? Maka dapat disimpulkan, panah itu suatu keadaan diri, lenyapnya sifat-sifat buruk kita, sifat-sifat keakuan kita, rasa hebat kita, ya lah, hilang. Yang timbul adalah perasaan maha hebatnya Allah aja wajalla. Itu panah. Maka ada istilah panah anil hawa, panah dari hawa nafsu. Bila hilang hawa nafsu ini dalam diri ini, nah itu berarti panah. Enggak apa bini. Ya dengan bini ada aja nafsu, tapi dengan orang lain tidak bernafsu. Ya lah. Nah itu panah itu sudah tahu. Ya lah. Nah. Coba kalau kita punya uang 10 juta aja dah. Yang kita lihat apa? Kendaraan. Ganti kendaraan ini. Nah, ada uang pang lebih dana. Yalah. Nah, bergerak hawa nafsu kita, yalah. Yalah. Nah, coba bawa nanti ke pasar, jalan-jalan uang 2 juta nanti. Uang 2 juta berjalan ke pasar, tunjuk-tunjuk aja, ini berapa harganya, ini berapa harganya. Udah sadar toh. Tapi bawa aja uang 20.000 rupiah ke pasar. Maulah tunjuk-tunjuk. Ada harapan tunjuk-tunjuk sudah. Nah, itu dalam kitab Fathur Rabbani. Jadi kesimpulannya,
Apa saja yang menimpa kepada seseorang mukmin yang sudah dekat kepada Allah, itu Allah berarti ingin mempanakan orang itu. Yalah, membuat orang itu panah sehingga timbullah tauhid dalam dirinya. Itu berarti orang itu diangkat Allah derajatnya untuk dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Timbul sendiri pengetahuan ma'rifatullahnya nanti. Oh iyalah, aku ini ternyata tidak berguna di dunia ini, tidak ada hebatnya aku ini. Ternyata yang hebat ini Allah yang mengatur semua. Kesadaran, bukan pengetahuan. Bukan, kalau pengetahuan saya mengajarkan ini pengetahuan, kadang-kadang tidak masuk di kepala. Tapi kalau peristiwa itu langsung nanti kena pada diri kita, baru kita tahu, merasakan sebenarnya. Itulah yang disebut dengan panah pillah, panah lenyap kepada Allah Azza wa Jalla, anil hawa, dari hawa nafsu. Nah, subhanallah, kadang-kadang bisa melewati musibah kepada diri kita. Kebakaran, ya terbakar rumah kita. Ayo, apa yang terjadi? Terdiamlah kita. Terbayang 10 tahun, 20 tahun kita bekerja keras supaya terbangun rumah. Kebakaran, ayo. Mana kucing kesayangan, kucing pun ikut terbakar juga. Wis, sudahnya kotak rokok makinnya. Ini kawanku aja api. Nah, kita tidak terbayang seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pandai mengingat Allah Azza wa Jalla. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.